kita, hidup kita semakin meningkat, bukan sama. Hari ini coba, apa yang sering kita komplainkan? Tahun kemarin dapat THR? Dapat Pak ya? Ada THR nggak di sini? Nggak ada THR. Ini kenapa pada ngomong ini semua? Dapat THR Pak? Berapa kali lipat di sini? Berlipat-lipat. Kenapa sih Pak? Nanya THR ada apa? Takut Pak ngejawab. Nggak ada dapat THR di sini. Gaji doang Pak. Itu masih bersyukurlah pokoknya. Jangan dikomplainkan, THR. Yang kita komplainkan tuh ibadah saya kepada Allah sudah lebih baik atau belum? Urusan memberi, nanti saya harus memberi ke kampung, memberi kepada fakir, miskin. Sudah produktif saja semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Rezeki urusan Allah. Yang hari ini mau kita dapat pun belum tentu menyelamatkan. Tahu nggak? Saya dapat sampingan. Sebentar lagi 20 juta di tangan saya. Sebentar lagi. Yang boleh jadi sebentar lagi dia mau mendapatkan 25 juta sesungguhnya akan mencelakakan hidupnya. Makanya orang yang beriman yang diundang oleh Allah untuk saum selalu berterima kasih kepada Allah dalam kondisi apapun. Nih kita tidak makan, tidak minum, kan melatih diri kita Pak, untuk merasakan penderitaan saudara kita yang tiap hari mereka itu seperti ini. Coba tengok kita tuh ketika tidak Ramadan, boleh jadi jam segini tuh pagi udah donat, masih uduk, ikan tongkol. Siangan sedikit jam 9 roti sandwich, gaya. Naikkan sedikit odading. Naik lagi, wah udah cari-cari keluar. Ada bakso, ada siomay, ada cireng, ada comro, cari keluar. Duit ada. Lihat ya. Ternyata kalau kurang iman, ada dan tidak ada itu membuat pusing loh Pak. Lihat orang banyak duit, ketika ke pusat jajanan aja bingung. Diam dulu. Yang mana ya? Ini apa? Ini apa ini? Setengah jam tuh gitu. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Pas nyampe, katakanlah beli ini, aduh kurang enak. Padahal kenapa enggak itu? Lihat orang yang berpunya pun liar puyeng. Tapi ketika melibatkan Allah, katakanlah dia makan nasi gulai kambing, maaf jangan ngiler ya. Ketika dimakan, ternyata bukan kambing misalnya, sapi. Apa coba kalau dia melibatkan Allah? Alhamdulillah, Bang ini bukan kambing sapi. Bukan Bu yang itu mah. Oh alhamdulillah, belum habis. Tapi kalau tidak melibatkan Allah, melibatkan hawa nafsu, gimana sih Bang? Saya kan saya beli gerobaknya. Lihat kalau pakai nafsu Pak. Dapat gaji dari Telkomsel, ini Telkomsel semua nih. Dapat gaji dari Telkomsel bulan Ramadan ini 7,4 juta. Alhamdulillah. Kok ada seperempatnya ya? Berarti suka nanggung-nanggung pas di sini Pak. Bersyukur alhamdulillah ya Allah biar berkah. Tapi kalau tidak melibatkan Allah, dasar itu ya pimpinan. Gue doain Telkomsel bangkrut, sebangkrut. Perusahaan bangkrut, dia pun nganggur, kan gitu. Coba bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Dan kita berpuasa pun bagian dari rasa berterima kasihnya kita kepada Allah. Dari 12 bulan, 5 hari, Allah hanya meminta sebulan kurang lebih 30 hari untuk tidak makan, tidak minum, dan ternyata secara medis pun menyehatkan, membuang racun-racun pada tubuh kita. Yang diminta oleh Allah pun dari jam 5 dari subuh sampai jam 6 maghrib.
Cuma sebentar, hanya berapa belas jam. Mana rasa terima kasih kita kepada Allah? Kenapa harus tersiksa? Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dari sisa umur hidup saya ini dengan saum saya di tanggal 9 Ramadan ini ya Allah, sebagai wujud terima kasih saya kepadamu. Itu. Apalagi dijanjikan doa diijabah. Banyak doa tuh. Yang pengen jodoh, doa tempat ini tuh. Ya Allah, mudah-mudahan si mantan balik lagi ya Allah, minta kabul itu. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya jangan tambah cerewet dan bawel ya Allah, minta kabul Pak. Ya Allah, mudah-mudahan sakit dan penyakit saya hilang, minta kabul. Apapun yang kita minta di bulan Ramadan, ketika kita bersyukur kepada Allah dengan ibadah, kabul, kabul, kabul. Saya kemarin ceramah di mana itu ya, sahurnya itu Pak. Ketika sahur itu kan doa. Maaf ya, ketika sahur doa dulu ya Pak ya. Jadi sebelum Bismillah begitu tuh. Ya, apalagi maaf, sahur jangan sampai merem. Ya, dibangunkan orang tua atau teman kosan. Mana ya? Coba lihat. Oh, tahu tuh. Tempe. Kamu kemarin. Bangun bersyukur, tahu tempe nasi juga alhamdulillah. Doa dulu tuh ya Allah. Kalau di kosan, kalau di rumah numpang di mertua, doa. Ya Allah, sebentar lagi ya saya akan makan sahur. Jadikan makan sahur saya ini mengundang keberkahan-Mu. Makanan minuman di depan saya diberkahi ya Allah. Itu si tempe, itu si tahu, itu si nasi, itu si teh manis bakal diberkahi oleh Allah. Beda nanti tuh. Itu tahu Pak kayak daging. Lebay. Enggak lebay nih. Coba Pak praktekkan Pak, jangan ketawa-ketawa Pak. Coba praktekkan teh, coba praktekkan. Kangkung lagi, kebetulan juga duit lagi nggak ada. Kangkung lagi, itu kangkung teh, subhanallah kayak makanan Cina apa gitu. Ya Allah, berkahi makanan minuman saya ya Allah. Kemudian kuatkan saya di sana. Nah kemarin tuh saya doanya ada tambahan Pak. Dan ya Allah sabarkan saya dalam menjalani saum di hari ke-8. Luar biasa. Ternyata Allah maha mengijabah doa Pak. Siangnya kajian zuhur Pak, ceramah itu mic mati. Jadi ceramah tanpa mic Pak, bayangin. Subhanallah. Ketika ceramah, ini yang duduknya begini tuh pintar-pintar nyela Pak. Alhamdulillah. Kalau ini nggak pintar nyela, itu pintar-pintar nyela pokoknya. Aduh, jangan sabar nih, luar biasa. Jadi setiap kita memohon, meminta, itu janji Allah tuh betul bakal diijabah Pak. Minta sabar, yang tadi subuh, yang tadi duha, minta sabar, siap-siap Allah bakal uji dengan kesabaran. Siap. Hari ini belum, nanti sebentar lagi. Siap-siap. Karena tidak ada ya Allah bukakan untuk kami kesabaran. Gerubuk sabar. Uji. Tiba-tiba teman kita candanya nyerempet-nyerempet ke masa lalu, ke hati. Ya, Engkau mengabulkan. Jadi pas teman kita canda nyakitin perasaan kita, senyum. Kenapa sih lu malah senyum-senyum? Allah maha mengabulkan doa. Semua Allah, Allah, Allah. Jadi yang hari ini pun isi doanya, ya Allah titipkan kepada kami ya Allah jodoh. Siap-siap dengan pusingnya jodoh, siap. Ya Allah titipkan kepada kami rezekimu yang halal, siap-siap dengan tersiksa. Ada orang 3 hari 3 malam ke pasar cari celana jeans Pak. Muter-muter kurang cocok. Buat lebaran itu duitnya udah ada. Ketika tidak punya duit ke pasar pun nggak mau dia. Ke mall apalagi. Tapi ketika gaji udah datang nih, jadi kebayang Plaza Senayan, Grand Indonesia, Pondok Indah Mall, Mall Ambassador, Tanah Abang, Pasar Majestic. Itu gara-gara 2 juta Pak, itu dia naik turun angkot.
Kesiksa nggak? Siap-siap kesiksa. Berbahagialah orang tidak punya duit, dia mikir banget. Alhamdulillah ya Allah, teman saya lagi kesiksa, lagi aja dia mau tuh dia. Kamu lagi di mana? Aduh, lagi ke ini sekarang kesini belum dapat barangnya tuh. Buka di jalan, lagi buka di tengah jalan, habis. Jadi hari ini pun kita yang sering berdoa, ya Allah golongkan kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ada Allah di sini. Udah lapar semua kayaknya. Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan beriman kepada Allah, meminta ini dan itu tentang kebaikan, kecuali Allah uji dulu. Minta apa? Minta takwa, Allah uji. Minta sakinah mawaddah warahmah, Allah uji. Minta taubatan nasuha, Allah uji. Uji. Sebagai bentuk kasih sayang Allah. Karena datang seorang perempuan, Neng, kenapa sih milih laki-laki model macam begitu? Kurus, kering, kerempeng. Model apa begitu? Dia sudah teruji tahu. Walaupun kurus kerempeng ya, aku pernah nyuruh tuh gali sumur, dia mau. Maaf yang kurus kerempeng, maaf ya, jangan tersinggung. Ya, walaupun kurus kerempeng, suruh nungguin aku belanja 4 jam dia mau tuh. Walaupun kurus kerempeng tahu, walaupun kurus walaupun Allah akan menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa kalau sudah lulus dengan ujian. Saya bisa masuk ke Telkomsel, diuji dulu, uji tes apa. Oh, Ahmad Hadi Wawa, silakan Anda menjadi karyawan Telkomsel. Anda teruji dan Anda lulus. Anda layak mendapatkan jabatan posisi di Telkomsel. Seperti itulah kita. Jadi kalau ingin Allah pun memberikan balasan untuk kita yang saum, tanya sudah teruji atau tidak saum kita. Semakin bermutu, berkualitas atau tidak. Jangan-jangan selama ini kita saum, tapi terselip di dalam hati keinginan dipuji oleh orang lain. Dia beribadah tetapi ingin mendapatkan tempat di hati orang lain. Hati-hati. Kacau rasanya, Pak. Kalau kita saat ini hanya mengejar pahala tapi lupa mensucikan hati. Kacau kalau surga diisi oleh orang yang iri. Satu orang iri aja bahaya, Pak, di surga. Itu kerjaannya kan ngeliatin istana Rasulullah. Kok bagus benar ya istana Rasulullah ya. Iri kan? Setelah iri dia dengki.